Salam Jemaat GKK Donggala dimanapun semuanya berada. Semoga kasih dan rahmat Tuhan tetap dan terus nyata atas kita. Dan puji Tuhan, hari ini kita semua boleh dibangunkan dengan kekuatan dan kesegaran baru. Dan sebelum kita lebih lanjut melewati sepanjang minggu ini, mari kita datang terlebih dahulu untuk beribadah kepadanya. Karena itu saya mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan kita bersaat teduh. Panggilan beribadah terambil dari Mazmur 116 pada ayat 17 hingga 19. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada hari ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita dengan penuh kesungguhan hati datang untuk memberikan penghormatan dan sembah kita kepada Tuhan Yesus yang Maha Mulia dengan pujian dari KPPK nomor 68, Terpujilah Nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur
Di dalam sepekan ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan yang telah kita lakukan. Sebelum lebih jauh kita masuk di dalam ibadah kita pada hari ini, mari saudaraku, kita bereskan segala dosa-dosa kita dengan mengakuinya di hadapan Tuhan. Sebelum doa kita naikkan, mari kita sama-sama angkat pujian dari KPPK nomor 124, Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Dengarkanlah ayat pengakuan dosa. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Jangan jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Di depan tahtanya sekarang ku berdoa. Tanya, sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, hatiku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sudah memberikan kami kekuatan dan sudah menyertai kami. Untuk hari ini kami boleh datang bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan kami dalam sepekan ini. Mungkin ada kami telah melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak, ya Tuhan, yang telah melukai hatimu dan juga melukai orang-orang di sekitar kami. Untuk itu kami mohon pengampunan daripadamu, karena kami tahu Engkau adalah Tuhan Maha Pengasih dan Pengampun. Engkau akan memberikan pengampunan bagi kami, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini benar-benar dapat memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah kita pada pagi hari ini, yaitu dari 1 Yohanes 2 ayat 5 mengatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah.
Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saudara-saudaraku, biarlah senantiasa kita selalu berkomitmen di hadapan Tuhan untuk selalu mengasihi Tuhan, melakukan kewajiban kita untuk senantiasa berpegang pada ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya, seperti yang tertulis dalam Ulangan 11 ayat 1 yang mengatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian, Aku mengasihi Engkau, Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara-saudara, saatnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan menghendaki kita untuk selalu percaya dan patuh kepadanya, tinggal di dalamnya dalam terang firman-Nya, sehingga kita memperoleh anugerah yang besar dari Tuhan kita. Mari kita bersama-sama angkat pujian dari KPPK nomor 240, Percaya dan Patuh.
tentang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihi-Nya. Hanya percayalah. Hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihi-Nya. Hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku Ia peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerah-Nya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihi-Nya. Hanya percayalah. Percayalah dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihi-Nya. Hanya percayalah. Untuk pemberitaan firman Tuhan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Ramalan, kami persilakan. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Saatnya buat kami untuk belajar firman Tuhan, buka hati pikiran kami supaya kami mengerti, sehingga kami dapat mengaplikasikan dalam keseharian kami. Urapan hikmat Tuhan atas hamba-Mu nyata, sehingga yang dikatakan semuanya bersumber daripada Tuhan saja. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Salam semuanya. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Kita boleh memuji-muji namanya, dan semoga pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita semua untuk belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dengan judul di balik ketaatan atau ketekunan ada rahmat-Nya. Karena itu saya mengajak kepada kita membuka Alkitab kita dari Roma pada pasalnya yang kelima ayat 3 dan yang keempat. Nanti dilanjutkan dalam 1 Timotius pada pasalnya yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di dalam Timotius pada pasalnya 1 Timotius pada pasalnya yang keempat ayat 8 hingga 16, demikian bunyi firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian bacaan firman Tuhan, dan sekali lagi tema pada hari ini, di balik ketekunan ada rahmatnya yang besar. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, saat ini banyak orang itu ingin cepat mendapatkan sesuatu, ingin secara instan memperoleh segala sesuatu yang diharapkan dalam hidupnya, sehingga banyak orang justru jatuh ke dalam berbagai persoalan hidup dan akhirnya tidak mudah diselesaikan dalam hidupnya. Banyak juga yang akhirnya dia karena mengambil jalan pintas, ingin cepat kaya, sehingga dia mencuri, menipu, dan berbohong dan yang lainnya, sehingga dia masuk penjara. Ingin juara di sekolah, juara kelas, banyak mereka itu nyontek, sehingga juga kadang menyeret nama orang tua, harus datang ke sekolah juga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, juga ada orang-orang tertentu yang ingin jabatan-jabatan tertentu, sehingga menjatuhkan rekannya, menjelekkan rekannya. Dan pada akhirnya tatkala dia menjabat, dia tak mampu mengerjakan tugas tanggung jawabnya. Untuk itu semua kita harus hati-hati, dan jangan sampai kita sendiri terjebak dan ikut di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, cara instan memperoleh sesuatu yang diharapkan cukup membahayakan banyak orang, dan bisa membuat seseorang jatuh ke dalam berbagai dosa dan muncul berbagai kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Maka dari itu, saya mengajak pada saat ini kita melihat satu jalan yang baru untuk kita, untuk memperoleh hal-hal yang kita inginkan, bukan lewat jalan pintas, tetapi lewat ketekunan. Nah, itulah sebabnya pada hari ini kita akan merenungkannya. Di balik ketekunan ada rahmatnya yang besar. Nah, apa itu tekun? Tekun adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat atau teguh untuk bersungguh-sungguh, rajin, dan tuntas dalam melakukan pekerjaan apapun. Itu orang tekun. Orang yang tekun tidak mudah mendua hatinya. Ia adalah seorang yang berfokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakan. Itu yang disebut dengan tekun. Jadi ketekunan membutuhkan semangat, membutuhkan kerajinan, membutuhkan ketaatan, sehingga bisa mengerjakan hal-hal yang dipercayakan dalam hidupnya dengan baik dan benar dan bertanggung jawab. Dengan demikian kita bisa tekun bekerja, berarti terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Tekun melayani berarti seseorang itu rajin, giat, bersemangat, bersungguh-sungguh melayani dan melayani. Tekun belajar
berarti orang tersebut juga menggunakan waktu kesempatannya untuk belajar saja, bukan untuk bermain game, bukan untuk hal-hal yang lainnya. Jadi tekun menabung berarti seseorang ya sering tiap dapat rezeki menabung dan menabung. Itulah yang disebut dengan ketekunan. Jadi terus menerus. Jadi walaupun mungkin itu ya bersifat rutin, tetapi dia penuh tanggung jawab dengan semangat, dengan sungguh mengerjakan dan menyelesaikannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya ada apa dengan ketekunan, sehingga di balik ketekunan ada rahmat Tuhan yang besar. Tadi kita sudah membaca dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Dan di situ saya melihat bahwa kenapa ketekunan, di balik ketekunan ada rahmatnya yang besar. Saya melihat yang pertama, ketekunan merupakan bukti kesetiaan, bukti kesabaran, serta bukti ketangguhan seseorang di dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Ini berarti bersifat rohani. Jadi orang yang tekun berarti orang itu teruji kesetiaannya. Orang yang tekun teruji kesabarannya. Orang yang tekun teruji ketangguhannya. Orang yang sedang tekun berarti juga sedang diuji oleh semuanya itu. Jadi yang mengukur ketekunan seseorang itu adalah waktu. Ya, berapa banyak waktu yang dipergunakan ya untuk menguji ketekunan itu. Ada yang 1 minggu, 2 minggu, bulan, tahun, dan yang lainnya. Dan lewat itu semua seseorang akan nampak sejauh mana mereka punya ketekunan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Banyak orang gagal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Baru bekerja sudah bosan, rasa tidak enak, gajinya kecil, sulit lagi, sudah pindah ke tempat lain. Baru kuliah, rasa malas, merasa terlanjur banyak tugas, sehingga juga keluar tidak mau melanjutkan kuliahnya. Baru melayani, tiba-tiba berhenti, merasa tugas tanggung jawabnya terasa berat, atau merasa kurang dihargai dan kurang dihormati. Baru berkebun juga merasa capek, ya karena tidak langsung mendapatkan hasilnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akan disebut sebagai orang yang tekun jika sudah melewati waktu. Kalau sudah melewati waktu, berarti benar-benar terbukti kesetiaan, kesabaran, dan ketangguhannya, sehingga orang itu adalah orang yang tekun. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ketekunan perlu diuji, ya, perlu diuji. Yang kedua, mengapa di balik ketekunan ada berkat yang besar? Rupanya ketekunan itu memperkenan hati Tuhan. Saya akan baca dalam kitab Amsal pada pasal yang ke-8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang bertekun mencari aku akan mendapatkan aku. Jadi dengan demikian kita tahu bahwa ketekunan itu memperkenan hati Tuhan. Artinya Tuhan senang melihat anak-anaknya dengan tekun, dengan konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan tidak senang apabila anak-anak Tuhan tidak konsisten, tidak menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan itu senang melihat anak-anaknya yang hidup dalam ketekunan, maka berkat yang besar akan diberikan. Kita tahu di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menyatakan bahwa diri mereka adalah orang yang tekun. Misalnya Abraham, dia mengikuti petunjuk Tuhan secara tekun. Ayub, dia tekun karena kesalehannya. Itu Ayub. Daniel, dia bertekun di dalam doa-doanya. Kita melihat jemaat mula-mula, dia punya ketekunan
dalam berbakti, ya, dan bersehati dan yang lainnya, itu jemaat mula-mula. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, karena itu dalam bagian ini kita bisa melihat ketekunan itu merupakan sesuatu yang disenang oleh Tuhan, dan ketekunan rupanya itu bukti kesetiaan dan kesabaran dan ketangguhan dari orang-orang dalam menjalankan, melakukan tugas dan tanggung jawabnya hari-hari. Jadi bagaimana dengan kita semua dalam hidup hari-hari kita? Itu patut untuk kita renungkan dalam hidup kita saat ini. Sudahkah kita tekun menjalankan tugas tanggung jawab hari-hari kita? Dan sudah seberapa besar ujian yang terjadi atas kita sehingga kita menyelesaikannya? Dan ingat bahwa Tuhan senang apabila kita tahan uji, sehingga kita benar-benar tekun di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya yang ketiga yang akan kita pelajari, orang percaya harus tekun dalam hal apa? Ini terdapat di dalam kitab Timotius tadi. Ya, di situ banyak. Misalnya ayat yang ke-8. Di situ dituliskan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, mengandung janji, ya, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Dan sampai ayat 16 di situ banyak dituliskan tentang hal-hal yang harus kita tekun. Jadi dalam bagian ini jelas, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tekun beribadah di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita tidak boleh melupakan, ya, hari-hari di mana kita harus beribadah. Hari Minggu seperti ini kita tidak boleh melupakannya. Kita tidak boleh malas mengerjakannya. Kalau gereja mengajak kita berbakti 9:30, ya kita melakukannya 9:30. Tidak menunggu nanti malam, tidak menunggu besoknya dan besoknya. Dan itu orang yang bertekun. Pokoknya pada jam 9:30 hari Minggu, ya hari Minggu. Kalau persekutuan doa yang lalu dilakukan 7:30 malam, ya akan datang. Tidak melupakan dan tidak mencari tempat lain untuk cari hiburan, melainkan datang untuk bersekutu atau beribadah dalam doa. Bagi pemuda remaja yang biasa beribadah di hari Sabtu, KPKW hari Kamis, itu merupakan hal yang harus kita lakukan secara tekun, karena itu merupakan bagian daripada ibadah kita. Jadi kita harus bertekun menjalankan ibadah. Jangan sampai kita melupakannya, melewatkannya. Yang kedua di situ ayat 13, tekun membaca kitab suci. Ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah membaca kitab-kitab suci. Jadi membaca firman Tuhan, membaca Alkitab juga diperlukan ketekunan. Orang yang tekun membaca kitab, dia akan mencari waktu yang tepat. Kalau pagi, ya pagi. Kalau malam, ya malam dia akan baca. Biasanya kalau ambil pagi, bangun tidur dia membacanya. Kalau malam biasanya sebelum tidur dia mengambilnya. Nah, sebetulnya bukan masalah seperti itu, tapi rutinnya, bertanggung jawabnya untuk setiap hari membaca Alkitab, itu yang terpenting dalam hidupnya. Jadi kita harus bertekun membaca, merenungkan firman Tuhan. Tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, terus merasa haus, ingin terus mengerti, ingin terus memahami firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi harus tekun orang percaya. Jangan sampai orang percaya terlalu banyak membaca sosial media. Orang percaya terlalu banyak membaca koran-koran. Tidak boleh. Sebagai orang yang percaya, kita harus lebih banyak membaca firman-Nya, karena firman-Nya sesuatu yang nyata, janji-janjinya yang akan diberikan kepada kita. Di dalam ayatnya yang ke-13 juga di situ berbicara tentang membangun. Jadi dalam membangun dan dalam mengajar. Jadi masih ada dua di sini ya. Jadi tekun membangun berarti ini juga membangun secara rohani, berarti membangun iman rohani kita. Kita harus tekun. Apapun yang kita lakukan,
untuk membangun kerohanian kita supaya semakin baik. Tapi dalam bagian ini juga membangun hal-hal yang bersifat praktis. Karena kalau selanjutnya di situ dibicarakan tentang rumah tangga, ya, berbicara hubungan satu sama lain. Berarti orang percaya di samping membangun iman kerohanian, tapi juga harus membangun setiap rumah tangga yang baik. Berarti membangun hubungan dengan anak-anak, membangun hubungan dengan suami, istri, dengan orang tua, dengan orang-orang yang bekerja dengan kita. Perlu dibangun, ya, perlu dibangun dengan tekun supaya hubungan itu semakin hari semakin baik, semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Kalau sebagai kepala keluarga, ya harus membangun dengan keluarganya. Jangan membangun dengan orang-orang di luar. Itu akan merusak, ya, keluarga yang ada. Sebagai seorang anak, dia juga harus membangun, ya, rumah tangga papanya dengan baik. Jangan buat repot, ya. Jangan buat masalah di tengah-tengah keluarga. Jadi masing-masing harus saling membangun, masing-masing membangun, masing-masing memperbaiki. Termasuk juga dalam hal ini adalah bekerja. Jadi setiap kita harus bekerja, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipercayakan atas kita. Sebagai seorang pelajar, tugasnya belajar, berarti harus banyak belajar, mengambil waktu belajar dan belajar. Bukan bermain game, bukan bermain-main, bukan keluyuran ke sana kemari, tapi belajar dan belajar. Kalau sudah bekerja, bekerjalah dengan baik, penuh tanggung jawab. Orang tua kasih tanggung jawab, kerjakan dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita harus membangun yang rohani dan yang bersifat praktis dalam hidup hari-hari kita. Termasuk dalam bagian ini, ayat 14, kita diminta mempergunakan karunia yang ada padamu. Berarti setiap karunia yang Tuhan percayakan atas kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu kita harus tekun menggunakannya untuk membangun tubuh Kristus dalam hidup kita. Jadi atas karunia yang diberikan, Tuhan mau gerejanya dibangun, gerejanya berkembang, ya, dan gerejanya terus bertumbuh. Jangan sampai kita menyembunyikan karunia-karunia yang ada pada kita. Ya, terlepas dari konteks ini, orang percaya bukan hanya diminta untuk bertekun beribadah, baca Alkitab, membangun, mengajar, ya, melainkan juga tekun berdoa. Itu sesuatu yang harus dikerjakan oleh orang Kristen. Ya, tekun melakukan perbuatan baik. Jadi harus terus menerus dan terus menerus. Dan hari ini saya juga ingatkan, kita harus tekun memberikan persepuluhan, karena ini minggu pertama. Jadi setiap kita diberikan rezeki oleh Tuhan, tidak boleh kita melupakan memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dan masih banyak sebetulnya hal-hal yang harus dikerjakan oleh orang percaya sehubungan dengan sesuatu yang harus kita kerjakan secara terus menerus tekun dalam hidup hari-hari kita. Dan untuk bagian ini, bagaimana dengan kita? Peribadatan kita selama ini bagaimana? Apakah banyak kita hadir atau tidak, ikut atau tidak? Saya tidak tahu. Bagaimana dengan kita membaca firman Tuhan? Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu banyak yang sudah ikut menyelesaikan membaca Alkitab, ada sekitar 3 tahun lebih. Nggak tahu hari ini masih banyak enggak yang masih konsisten terus membaca dan membacanya. Semoga kita terus bersemangat, terus bertekun mengerjakannya. Bagaimana dengan tanggung jawab di rumah tangga kita? Apakah kita sudah bertekun membangunnya, atau kita asal-asalan saja? Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, setiap karunia pun Tuhan meminta agar kita mengerjakannya dengan tekun.
inilah hal-hal yang seharusnya dikerjakan oleh orang Kristen. Kalau orang percaya tidak melakukan hal-hal seperti ini, ya jelas tidak mempermuliakan Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan, tidak membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menghendaki kita hidup bertekun dalam banyak hal, ya, bertekun dan bertekun mencari Dia, memuliakan Dia, dan bertekun melakukan hal yang baik dalam hari-hari kita. Semoga kita semua tidak akan bosan melakukan semuanya ini, melainkan terus bersemangat dan bersemangat, bersungguh-sungguh hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang terakhir, bagian yang keempat yang akan kita bahas adalah berkat apa atau rahmat yang bagaimana yang akan Tuhan berikan bagi orang yang tekun padanya. Kalau kita membaca pada ayatnya yang ke-8 dalam kitab ini, di situ dituliskan, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi dalam kitab Timotius ini dibagi menjadi dua, ya, dalam bagian ini dituliskan mengandung janji untuk hidup ini dan yang akan datang. Hidup ini berarti hidup sekarang, berarti janji Tuhan, Tuhan akan cukupi segala kebutuhan kita. Tuhan akan memberikan rezeki, Tuhan akan memberikan sehat kuat, memberikan ketenangan dan kedamaian. Tuhan akan cukupi makan minum dalam kebutuhan hari-hari kita. Jadi kalau kita tekun melakukan hal-hal yang baik, memuliakan Tuhan, berkatnya akan selalu ada dalam diri kita, akan datang tepat pada waktunya, dan kita tidak usah ragu karena kita sudah tekun melakukan hal-hal yang indah di mata Tuhan. Tapi kalau kita tidak tekun melakukan hal-hal yang indah di mata Tuhan, bisa-bisa janji Tuhan ini juga terpotong-potong, terputus-putus. Hari ini diberkati, besok kita tidak menerima berkat, besoknya tidak menerima berkat lagi. Tapi saya ingatkan, mari kita terus tekun dalam melakukan hal-hal yang indah di mata Tuhan, supaya janji untuk yang sekarang ini terus tergenapi, mengalir, memenuhi hidup kita semuanya. Bagian yang kedua berbicara hidup yang akan datang. Itu berarti adalah saat di mana Tuhan datang, atau saat di mana Tuhan menjemput kita. Dengan demikian, kalau kita tekun mencari Dia, tekun hidup di dalam Dia, tekun melakukan kebenaran bagi Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan tempat yang indah atas kita, surga yang mulia. Kita akan diberikan mahkota yang indah, yang membawa kemuliaan hormat baginya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau dalam hidup kita tekun mengikutnya, tekun melakukan sesuatu yang baik baginya, maka di saat kita meninggalkan dunia ini, malaikat akan langsung sambut kita. Malaikat akan langsung membawa kita ke surga, bertemu, menyatu dengan Bapa di surga. Dan itu merupakan hal yang indah, berkat terindah yang diharapkan oleh banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang harus terjadi atas kita. Jadi kalau kita bertekun, berkat saat ini pasti ada. Rezeki bahkan yang besar akan Tuhan berikan. Pun juga saat kita meninggalkan dunia ini, berkat Tuhan, hidup yang kekal bersama Tuhan diberikan kepada kita. Nah, sekarang kita kembali ke bagian ini, ayat ini, tapi bagian ayat yang ke-16. Di situ dituliskan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi rupanya ketekunan itu akan menyelamatkan diri kita secara pribadi, tapi juga
menyelamatkan orang lain. Dituliskan di sini yang mendengar. Nah, dalam bagian ini konteksnya adalah Timotius yang sebagai pengajar atau penggembala. Di mana kalau Timotius setia tekun menjalankan tugas penggembalaannya, mengajar membimbing jemaat, dia terselamatkan, begitu juga jemaat pasti terselamatkan. Dalam konteks kita, hari-hari kita pada saat ini, kalau dikatakan ketekunan akan menyelamatkan diri kita, kalau kita tekun, berkat Tuhan hari-hari akan nyata atas kita. Ya, dengan demikian kalau kita sebagai kepala keluarga, kalau Tuhan memberkati kita sebagai kepala keluarga, istri, anak-anak kita juga akan terberkati oleh karena ketekunan kita dalam melakukan tugas-tugas yang Tuhan percayakan hari-hari kita. Jadi dengan demikian, kalau ketekunan menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain, itu diri dalam hubungannya dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi keluarga, teman, ya. Kalau di tempat ini, jemaat akan mendapatkan berkat juga yang asalnya daripada Tuhan. Karena itu, seorang pemimpin, setiap kita harus berlomba-lomba, bertekun dan bertekun, bertekun dan bertekun, hingga Tuhan datang. Supaya apa? Diberkati terus, dan berkatnya bisa mengalir kepada orang-orang yang lain yang dekat dengan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, karena itu mari kita jangan gampang undur dalam menjalankan tugas tanggung jawab kita. Jadi yang melayani, mari kita terus melayani Tuhan. Yang menjadi guru sekolah minggu, jangan berhenti dan jangan bosan untuk melayani di sekolah minggu. Yang jadi MC, yang jadi liturgi singer, mari terus dan terus. Jangan melihat, oh sudah tua, sudah putih rambut, biar yang muda. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Tambah tua, kita harus tambah bersemangat, ya, dalam menjalankan tugas-tugas seperti ini. Dalam hari-hari, mari kita bertekun dalam bekerja. Ya, orang yang tekun bekerja, Tuhan akan berkati. Dengan ketekunan bekerja, maka rezeki yang dari Tuhan akan terus dicurahkan dan dicurahkan atas kita. Jangan jadi orang malas. Jangan jadi orang yang bekerja hari ini besok ini, besoknya ini mudah berubah. Kalau seperti itu, ya kita tidak akan menemukan pekerjaan yang enak dalam diri kita. Karena semuanya perlu diuji. Semuanya perlu ada tantangannya. Dan dalam menghadapi tantangan itu, diperlukan ketekunan atas kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sekarang saya ingin kepada kita melihat berbagai berkat yang Tuhan berikan atas kita. Pertama, dalam setiap rumah tangga kita. Bapak Ibu, puji nama Tuhan, kalau Bapak Ibu di rumah diberkati oleh Tuhan sebegitu rupa. Ada rumah, ada mobil, ada harta yang begitu banyak. Saya percaya itu semua karena Bapak Ibu tekun dalam bekerja, menjalankan tugas dan tanggung jawab. Ketekunan itu harus terus diupayakan dan diperjuangkan supaya anak-anak kita juga tekun, supaya berkat-berkatnya terus nyata atas kita. Begitu juga dengan gereja kita ini. Puji nama Tuhan, masuk di bulan Juli ini, gereja kita sudah berusia 46 tahun. Dan syukur kita punya gedung gereja yang pernah hampir roboh seperti ini, tapi sekarang kembali menjadi bagus. Ya, puji nama Tuhan. Dan kita sudah banyak melewati sesuatu yang pahit, sesuatu yang ya membuat kita bisa menangis, membuat kita gelisah dan yang lainnya. Tapi puji Tuhan, itu semua rupanya ujian atas kita, tantangan atas kita, sehingga kita bisa melihat kalau kita tekun di dalamnya, kita sekarang bisa melihat gereja kita diberkati seperti ini. Kalau gereja kita memiliki banyak hal seperti ini semua karena rahmatnya yang besar atas kita, karena karunia-Nya atas kita. Karena apa? Kita tekun di dalamnya. Pribadi yang tekun, gereja yang tekun, pasti Tuhan berkati. Kiranya firman Tuhan boleh mendorong kepada kita semua untuk terus bertekun dan bertegun dalam mengikut Tuhan, dalam bekerja, menjalankan tugas hari-hari kita. Tuhan memberkati kita, dan kita satu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Kiranya membuat kami semua jemaat-Mu GKKA Donggala terus tekun dalam memenuhi panggilan Tuhan, dalam mengerjakan tugas tanggung jawab hari-hari. Karena kami tahu di saat kami tekun di dalamnya, berkat rahmat daripada-Mu yang besar, yang limpah akan mengalir atas kami. Pimpin kami, bimbing kami, supaya dalam menjalankan tugas-tugas hari-hari, kami bisa tahan terhadap cobaan, terhadap ujian, dan ajar kami untuk mau menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Karena pribadi yang tekun, menyenangkan, dan diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami berterima kasih atas jemaat Tuhan di tempat ini. Selama ini boleh bertekun bersama-sama dengan kami di tempat ini. Selama ini boleh bertekun untuk belajar bersama-sama firman Tuhan di tempat ini. Dan kami boleh bertekun di dalamnya. Dan kami melihat banyak rahmat Tuhan yang Tuhan berikan atas kami. Dan kami berterima kasih untuk semuanya ini. Kiranya semua yang sudah Tuhan berikan buat jemaat-Mu, kami pun bertanggung jawab mempergunakan secara bijak dengan baik dalam hari-hari kami. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan untuk jemaat ke dalam tangan kasih-Mu. Pimpin terus, sertai terus sehingga tekun di dalam hari-harinya. Terima kasih, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, mari semuanya bangkit berdiri bersama orang percaya di seluruh dunia serta di sepanjang abad. Mari kita ikrarkan bersama pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan, atas penyertaan, atas perlindungan, atas berbagai berkat rahmat Tuhan yang Tuhan beri atas kami jemaat-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami secara khusus kembali berdoa menyerahkan jemaat Tuhan GKKA Donggala ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya dalam hidup hari-harinya, kesehatan, kekuatan, rezeki daripada Tuhan terus mengalir baginya. Buat hari-harinya bahagia, bersukacita, karena Tuhan menopang dan menjaganya. Jauhkan yang mencelakakan, jauhkan yang merugikan, jauhkan yang akan menyakitkan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Karena itu kami berdoa, mereka yang sakit, Tuhan yang menjamahnya, sehingga boleh mendapatkan kesembuhan. Terlebih kelompok orang-orang lansia di jemaat ini, kiranya lawatan tangan Tuhan terus nyata, sehingga mereka semua bisa melewati hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun demi tahun bersama keluarganya, bersama kami semua dengan baik. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami pada saat ini berdoa, menyerahkan jemaat GKKA Donggala dalam persiapannya untuk melaksanakan kembali ibadah bersama di gereja Tuhan yang ada. Engkau yang mengatur, Engkau menyediakan segala sesuatunya, sehingga di saat kami melaksanakan, kami benar-benar aman, dan kami benar-benar dapat bersukacita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kami pun pada saat ini berdoa untuk beberapa pemuda-pemudi remaja yang pada tanggal 14 nanti akan dibaptis. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati, pikiran, iman mereka semua. Mereka telah
dikatekesasi dalam beberapa bulan ini. Dan kiranya itu semua menambahkan wawasan pengetahuan iman mereka sehingga terus kokoh di dalam Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan memberkati. Di saat mereka dibaptis, jamahan tangan kekuatan Tuhan nyata baginya dan membuat mereka terus setia dan setia hingga akhir hidupnya. Bapa di dalam surga, kami pun pada saat ini berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan kasih-Mu. Mohon rahmat Tuhan, mohon campur tangan Tuhan, pemerintah di dalam menyelesaikan masalah COVID-19 di negeri ini. Kiranya dengan hikmat kekuatan Tuhan, mampu bergandengan tangan dengan semua lapisan masyarakat yang ada, sehingga dalam waktu yang cepat bisa dihentikannya, sehingga tidak merembat begitu besar. Karena itu Tuhan, Engkau juga yang menjaga kami semua, masyarakat yang ada, supaya menjaga kesehatan masing-masing, pun juga menjaga jarak satu sama lain, pun menjaga kebersihan dalam hari-hari secara benar. Karena itu pun kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk tim medis yang terus bekerja, Engkau yang memberikan kekuatan tersendiri atasnya, memberikan semangat tersendiri dan berkat tersendiri dalam hidupnya. Kami berdoa Palu dan Donggala supaya Tuhan jaga topang sehingga benar-benar aman, dan mereka yang terpapar Tuhan jamah sehingga tersembuhkan, dan masyarakat topang supaya dengan semangat untuk menjaga satu sama lain. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan kami pun pada saat ini berdoa menyerahkan untuk persiapan buat gereja-gereja di Donggala yang akan melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan atur semuanya pula sehingga tidak ada hambatan apapun. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih, ini doa kami, dan kami tetap menyerahkan kelangsungan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa, amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali, dan saya serahkan liturgis melanjutkan ibadah ini. Terima kasih kepada hambanya yang telah membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kita dengar dapat memberikan berkat bagi kita, dan kiranya Tuhan juga memberkati hambanya di dalam pelayanan dan keluarganya. Saudara-saudara, mari kita sama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan untuk minggu ini adalah minggu pertama dari bulan ini. Seperti biasanya, bagi saudara yang telah mempersiapkan persepuluhan dapat memberikannya. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari KPPK nomor 349, Bagi Yesus Tuhanku. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Minta kesediaan dari Aying pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau boleh mengumpulkan kami Tuhan untuk beribadah kepadamu. Ya Bapa, kami juga telah memberikan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati agar dapat memperluas kerajaan-Mu. Yang Bapa, ajar kami juga Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita dari KPPK nomor 53. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Doa berkat. Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa terus mencurahkan kasih dan rahmat-Nya atas kita dengan memberikan tubuh yang sehat serta kuat, dan terus dilimpahi berkat-berkat yang bersumber daripadanya. Tuhan Yesus memberikan keamanan kemana kita berada, serta mengampuni dan menebus kita dari berbagai dosa. Roh Kudus memberi damai sejahtera, memberi sukacita, dan mengingatkan segala sesuatu yang harus kita selesaikan. Allah Tritunggal penyertaan-Nya sempurna atas kita dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, silahkan duduk dan bersaat teduh. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah hari ini, dan semoga tidak lama lagi kita bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja yang ada. Karena itu, jemaat diharapkan untuk terus mendukung gereja di dalam doa, agar kegiatan-kegiatan gereja nantinya berjalan dengan baik, efektif seperti sedia kala. Tuhan memberkati dan selamat bekerja, sampai ketemu dalam kesempatan-kesempatan yang ada. Trust and obey.